masalah yang belum pernah orang teliti, dan itu bisa menjadi poin tertinggi di situ buat Anda. Ingat, bab 1 ini dia merupakan sebelum Anda masuk dalam seminar proposal, ada tip-tip yang Anda bisa mengikuti dari saya. Yang pertama, cara ini untuk menghilangkan grogi Anda. Jadi Anda tarik napas dalam-dalam dari hidung, ya. Anda tarik napas dalam-dalam dari hidung. Setelah itu Anda lepas dari mulut sebanyak 3 kali. Supaya rasa grogi Anda itu hilang. Terus yang kedua adalah Anda bisa makan coklat atau sulfur queen. Karena sulfur queen itu biasanya ketika orang menghadapi sesuatu makan coklat itu berarti dia tenang untuk menguasai panggung. Jadi Anda coba lakukan ini sebelum masuk dalam ujian. Yang pasti Bapak Ibu tim penguji bertanya kepada Anda tidak di luar daripada penulisan proposal Anda. Penguji pertama bertanya yang pasti tidak lari daripada judul Anda, akar masalah Anda, data pendukung apa saja, serta teori dan penelitian terdahulu Anda, dia berbeda dengan penelitianmu ini atau bagaimana. Terus bab 3, pendekatan penelitian itu apa, atau yang Anda pahami itu apa. Terus teknik pengambilan sampel, terus data analisis yang digunakan. Nah, yang pasti penguji pertama bertanya, mengapa sampai Anda mengambil judul ini? Tinggal Anda tenang untuk menjawab. Ya karena memang di tempat ini belum pernah dilakukan penelitian. Bahkan masalah ini berbeda. Masalah ini tertantang buat saya sehingga saya merasa tertarik untuk mengambil judul ini. Nah, tetapi yang untuk Anda tambahkan juga adalah data-data pendukung. Misalnya data tentang data penjualan misalnya. Ini kebetulan saya ambil contoh tentang pengaruh promosi terhadap tingkat penjualan. Nah, data penjualan. Kenapa di tiap bulan itu atau mungkin di masa pandemi seperti ini dia melonjak? Tidak seperti hari-hari biasanya. Nah, alasan apa? Alasan apa sampai Anda? Nah, itu tadi. Karena pemerintah melarang kita untuk tetap di rumah, otomatis permintaan secara online itu banyak. Nah, itu bisa juga menjadi masalah berbeda dengan masalah yang lain. Itu Anda tinggal kaitkan dengan masalah pandemi seperti ini. Jadi Anda tidak perlu takut. Anda tinggal menjawab itu. Nah, terus yang berikutnya. Kalau Anda sudah menulis seperti video-video yang saya sudah buat, mulai dari umum ke khusus. Jadi umum dulu, habis itu bahas variabel X1, X2, habis itu Y, kolaborasi antara X1 dan X2, kenapa sampai dia berpengaruh seperti itu. Nah, ini kan sebab akibat. Jadi Anda tinggal kolaborasi itu, terus didukung dengan data pendukung Anda. Nah, Anda buat dalam tabel, baru cari akar masalah.
seperti yang tadi saya katakan bahwa kenapa sampai hari normal itu tidak banyak peningkatan penjualan, tetapi di masa pandemi seperti ini. Nah, ini masalah yang belum pernah orang teliti, dan itu bisa menjadi poin tertinggi di situ buat Anda. Ingat, bab 1 ini dia merupakan 75%. Kalau Anda berhasil menjawab itu, wah luar biasa. Apalagi didukung dengan data-data itu tadi, dan Anda sudah mengikuti panduan. Nah, ini poin besar buat Anda. Nah, untuk Anda menarik rumusan masalah, sebenarnya Anda tinggal mengikuti. Kalau dalam bentuk pertanyaan untuk penelitian kuantitatif, berarti apakah, contoh ya, apakah promosi berpengaruh terhadap tingkat penjualan pada PT bla bla bla, seperti itu. Jadi X1 berpengaruh terhadap Y, terus X2 berpengaruh terhadap Y, dan yang ketiga X1, X2 berpengaruh terhadap Y. Itu rumusan masalahnya. Terus yang berikutnya, yang pasti tujuan penelitian, dalam tujuan penelitian itu pasti ada 3 juga seperti itu. Untuk mengetahui pengaruh promosi terhadap tingkat penjualan. Itu X1, contoh seperti itu. Dan X2 seperti itu juga. Untuk mengetahui apakah promosi berpengaruh terhadap tingkat penjualan, apakah harga berpengaruh terhadap tingkat penjualan, itu contoh. Terus yang berikutnya, apakah promosi harga berpengaruh terhadap tingkat penjualan atau keputusan pembelian, itu contoh. Nah, kalau Anda menulis seperti itu, ini kan sudah sesuai dengan kaidah. Nah, saya mohon Anda bisa menonton video yang saya sudah publish. Di situ ada contoh-contohnya bagaimana Anda menulis yang baik. Jadi Anda tidak usah panik, tinggal Anda tenang untuk menjawab semua itu. Jadi kalau Anda punya masalah sudah jelas, terus sudah mengikuti kaidah-kaidah penulisan, saya berpikir bahwa Anda pasti dapat nilai A. Dan tidak mungkin Anda tidak lulus. Anda harus optimis, jangan pesimis. Karena saya senang melihat orang senang. Saya tidak suka melihat orang yang susah. Semoga Anda sukses. Semoga video ini juga menjadi inspirasi buat Anda. Terima kasih.